Salam teman-teman Youth yang dikasih dalam Yesus Kristus. Mengawali tahun 2021, kita akan mendengarkan sharing dari beberapa teman-teman kita tentang ucapan syukur. Namun izinkan sebelumnya saya mendasari sharing kita berdasarkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman yang dikasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, jelas sekali bagian firman Tuhan ini berbicara tentang perintah, bukan pilihan. Artinya dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan kita dituntut untuk mengucap syukur. Namun mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau kita dalam keadaan sakit? Bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau kita kehilangan pekerjaan kita? Bagaimana kita mengucap syukur kalau kita kehilangan orang kita kasihi? Dan masih banyak situasi sulit lainnya yang mungkin kita sulit untuk mengucap syukur. Namun kalau kita kembali ke bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi, di mana bagian firman Tuhan ini keluar dari kehidupan seseorang rasul yang juga tidak enak hidupnya. Di mana kita tahu bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Dia dipenjara, dia dianiaya, dia didera, dia kelaparan, dia kehausan. Begitu banyak penderitaan yang dia alami. Lalu kenapa Paulus dengan sangat yakin bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal? Kalau kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terlihat jelas sekali dalam ayat ini bahwa segala hal terjadi di dalam hidup ini ada Allah yang turut bekerja. Artinya tidak ada suatu peristiwa dalam kehidupan manusia yang terjadi di luar kendalinya, di luar kedaulatannya. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Yesaya 46 ayat 9-11, demikian firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi jelas sekali ada kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun menariknya kita perhatikan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Tidak seperti seorang pemimpin yang otoriter yang pokoknya harus dilakukan seperti apa yang dia inginkan. Tetapi kita melihat bahwa kedaulatannya di sini dikatakan bahwa keputusannya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di mana kata kebaikan dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata agathos, yang bisa juga diartikan berguna, bermanfaat, sukacita, kehormatan. Artinya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, di dalam kedaulatan Tuhan itu untuk kebaikan kita dan bermanfaat bagi kita. Hanya permasalahannya dalam bagian firman Tuhan ini, Roma 8:28. Hanya seseorang yang hidup mengasihi Tuhan dan hidup di dalam rencananya yang mampu melihat bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada kebaikan Tuhan. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 berkata, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi jelas sekali, seseorang yang hidup mengasihi Tuhan, seorang terus hidup dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, pasti akan mampu melihat segala sesuatu itu baik dalam hidupnya. Dengan kata lain, hanya seseorang yang mampu mengasihi Tuhan dan terus hidup di dalam kehendaknya, di dalam rencananya, orang itu akan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Seperti juga yang dikatakan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab itu biarlah hari ini mari kita belajar mengucap syukur.
Mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab apa? Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, adalah Allah yang turut bekerja dalam segala kehidupan kita. Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Karena itu, tetaplah mengasihi Tuhan dan tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam rencana Dia bagi setiap kita. Amin. Shalom semuanya, tahun ini menurut saya adalah tahun yang luar biasa. Karena di tahun ini saya sangat banyak sekali belajar hal-hal baru dan banyak sekali juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Saya sangat mengucap syukur di tahun ini karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk dapat melayani Dia di gereja GKT NLCC. Lalu saya juga mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai, memberkati dan memberikan saya beserta keluarga kekuatan untuk menjalani 1 tahun ini. Dan saya sangat mengucap syukur karena Tuhan melayakkan hidupku yang sebenarnya tidak layak. Dia adalah Tuhan yang lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat kita dan menebus dosa-dosa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. 2020 menurut aku cepet banget, kayak cuma numpang lewat aja. Tapi kata orang, waktu akan terasa cepat kalau kita tuh ngerasa bahagia. Di tahun 2020 banyak yang bisa disyukuri dan bisa bikin bahagia. Menurut aku salah satu yang bisa disyukuri adalah karena di rumah aja, jadi waktu tidur aku lebih panjang dan gak perlu bangun pagi buat siap-siap beraktivitas. Pokoknya 2020 mantap. Shalom teman-teman youth, meskipun di tahun 2020 ini banyak hal yang terjadi yang gak sesuai ekspektasi, terjadi pandemi, belajar di rumah, bekerja di rumah, tapi di tahun 2020 ini aku bersyukur karena penyertaan Tuhan tuh sungguh baik. Dimana ketika orang-orang bingung di pandemi ini, khawatir dimana kebutuhan mereka tercukupi atau tidak, tapi aku bersyukur segala kebutuhanku, segala apa yang aku butuhkan di kuliahku, dimanapun segalanya tetap tercukupkan karena Tuhan Yesus baik buatku. Aku bersyukur buat tahun 2020 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang jauh dari ekspektasiku. Karena bisa dibilang tahun ini merupakan tahun-tahun penyesuaian buat aku pribadi. Karena semua hal serba dibatasi. Mulai dari kuliah, ibadah, semuanya serba online. Yang mungkin aku pribadi pun gak memikirkan bahwa semuanya ini bakal terjadi di tahun 2020 ini. Namun dibalik semua itu, aku tetap bersyukur karena berkat penyertaan dari Tuhan tetap ada bagiku. Tuhan tetap menyertai keluargaku dan aku. Tuhan tetap memberikan kami kesehatan. Tuhan tetap mencukupkan kehidupan kami. Sehingga kami pun bisa melewati tahun 2020 ini yang bisa dibilang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan kasih dan berkat dari Tuhan sendiri. Mungkin buat semua orang tahun 2020 itu bukan tahun yang diharapkan karena 2020 pasti di luar ekspektasi setiap kita. Tapi satu hal, kita harus tetap bersyukur karena semua yang terjadi itu adalah rencana Tuhan dan Tuhan selalu menyediakan rencana yang paling indah buat setiap kita. Meskipun sekarang kita nggak tahu apa maksud Tuhan, tapi percayalah kalau rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat setiap kita. Di tahun 2020 ini aku bersyukur karena Tuhan masih memberikan aku kesempatan untuk belajar banyak hal baru. Dan juga aku bersyukur untuk teman-teman di sekelilingku yang semakin membuatku bertumbuh dalam Kristus. Sarange! Hai teman-teman Youthers, apa kabar kalian semuanya? Semuanya pasti sehat dan baik-baik saja ya. Pada sore hari ini saya mengucap syukur buat segala hal dalam satu tahun ini, tahun 2020. Banyak hal yang saya alami, baik COVID-19 yang mungkin melanda seluruh dunia
tapi bersyukur juga dalam pekerjaan banyak hal, mungkin kekhawatiran baik ekonomi, baik juga hal di sana sini yang harus mengurangi pegawai, tapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan tetap tolong dan Tuhan tetap berkati sampai saat ini, dan juga saya tetap sehat dan juga Tuhan masih lindungi, bahkan segala sesuatunya semuanya lancar sampai sekarang ini. Jadi tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. See you guys. Tahun 2020 ini aku bersyukur banget untuk banyak hal yang terjadi dalam hidup aku. Salah satunya adalah kesehatan. Aku bersyukur banget Tuhan masih ngasih aku kesehatan sampai hari ini, sehingga aku masih bisa bekerja dengan baik, aku masih bisa melakukan setiap aktivitasku seperti pelayanan dan juga berkumpul bersama keluarga dan teman-teman aku. Jadi itu adalah sebuah anugerah yang besar yang menurut aku yang Tuhan berikan padaku di tahun ini. Hal yang saya syukuri tahun ini adalah yang pertama kelahiran Tuhan Yesus. Selamat Natal untuk kita semua. Dan juga saya bersyukur kalau saya masih diberi kesehatan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dan juga saya bersyukur karena aktivitas saya tidak terganggu, yaitu tidur. Karena tidur saya itu sangat dibutuhkan ya, tidur yang optimal. Halo, di tahun 2020 ini saya mau bersyukur karena Tuhan kasih pengalaman iman buat saya. Banyak sekali masalah, peristiwa yang terjadi di tahun ini, mulai dari masalah keluarga, masalah pekerjaan, hingga masalah finansial. Tapi saya merasa kalau Tuhan tuh kasih kode nih buat saya biar saya mendekat kepadanya. Saya sangat bersyukur karena di akhir tahun masalah bisa terselesaikan satu persatu. Dan kita harus percaya nih kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Hai Youth Life, ucapan syukurku untuk tahun 2020 ini, bersyukur Tuhan udah kasih kesempatan untuk belajar banyak hal. Tuhan tempatkan aku di ujung supaya aku bisa belajar hal-hal yang aku belum pernah tahu, belum pernah belajar sebelumnya. Dan bersyukur karena hal-hal yang terjadi aku bisa tahu bahwa Tuhan gak akan kasih pencobaan di luar kekuatan kita. Dan tahu bahwa Tuhan punya rencana di balik itu semua. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Aku juga bersyukur untuk orang-orang yang udah hadir di hidupku, untuk teman-teman yang selalu ada kapanpun aku butuh bantuan kalian, untuk teman-teman yang selalu membuka telinga, membuka hati saat aku butuh tempat untuk cerita. Kalian luar biasa. Dan juga aku bersyukur untuk Youth Life. Terima kasih atas segala sesuatunya untuk komunitas yang baik. Keep up the good work. Kalian hebat. Di tahun 2020 ini saya sangat bersyukur karena saat di tengah pandemi corona ini saya dan keluarga masih diberi kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk hidup di tengah pandemi corona yang semakin gawat ini. Dan tak lupa saya mau bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bekerja di tengah pandemi corona ini, bila mana banyak perusahaan yang mengeluarkan karyawan ataupun memberhentikan karyawan secara sepihak. Namun di tempat saya bekerja, saya masih diberi kesempatan untuk bekerja dengan baik dan tidak ada pengurangan karyawan apapun. Mari teman-teman kita akhiri sharing kita pada hari ini dengan memohonkan berkat yang daripada Tuhan sendiri. Mari arahkan hati kita untuk boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.